Nabi kita Muhammad SAW pernah lewat di sebuah pasar mendapatkan bangkai kambing, dan bangkai kambing itu tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau beli kambing ini? Kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan sudah jadi bangkai, hidup aja nggak ada yang mau. Masih hidup aja nggak ada yang mau. Kalau hidup dijual, tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah, nggak ada yang mau beli. Apalagi sudah jadi bangkai. Kata Nabi SAW, saya kasih cuma-cuma. Ada yang mau nggak? Kata para sahabat, sama aja ya Rasulullah. Hidup aja kami nggak mau terima, apalagi jadi bangkai. Kambing hidup dikasih kita, tapi tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah, ada aibnya. Orang nggak mau terima juga. Untuk apa dipelihara gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, seseorang di antara kalian memakan daging bangkai ini jauh lebih ringan bagi dia dibandingkan dia menceritakan aib saudaranya muslim, gitu kan? Jadi nggak boleh sama sekali. Hati-hati teman-teman, selalu saya ingatkan kalimat ini. Dan memang dalam majelis ilmu itu majelis tazkir, saling mengingatkan terus-menerus walaupun terulang, itu harus diingatkan kembali. Jangan pernah nonton gosip. Jangan pernah sibuk dengan aibnya orang lain. Tidak usah. Kalau aib itu tidak ada pada kita, berdoa sama Allah, bersyukur. Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Nabi SAW ajarkan doa itu, yang artinya segala puji bagi Allah yang selamatkan saya dari apa yang dicobakan kepada orang ini. Wa faddalani ala katsiri mimma khalaqa tafdhila, dan telah mendahulukan saya dari banyak sekali makhluknya yang lain. Jadi kita bersyukur sama Allah kalau enggak ada. Jangan malah dinukil. Hati-hati teman, jangan siapkan musuh-musuh hari kiamat. Ya, ini berbahaya sekali. Banyak orang begitu, setiap hari pagi sebelum pergi kantor nonton gosip. Sekian banyak artis yang dibicarakan, 10 orang, 3 orang, 5 orang. Lalu kemudian dia tidak ada hubungannya sama mereka itu. Dinukil aibnya, masalah rumah tangganya, masalah pribadinya, masalah ini, masalah itu, beragam macam. Yang tidak ada juga manfaatnya dia nonton gitu. Kemudian pada saat dia pergi kantor disebarin aib itu. Tadi begini loh saya nonton, tadi begini loh saya nonton, disebarin aib tersebut. Baik, pertanyaannya bagaimana caranya minta maaf dengan orang yang sedang disebarin aibnya itu? Ingat, ghibah itu di dalam Islam yang diharamkan, yang seperti memakan daging saudara kita muslim, itu ya, kalau aib ada pada seseorang, jelas dia ada pada dia, lalu kita ceritain ke orang lain, itu berarti ghibah, dia larang. Kalau nggak ada aib itu padanya, maka jadi fitnah, lebih besar lagi dosanya, gitu kan? Nggak boleh semuanya. Linuriyahum min ayatina. Tujuan dari Isra Mi'raj, Allah ingin memperlihatkan ayatina, ayat-ayat kami, bukan ayat-ayat cinta. Linuriyahu min ayatina, kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami. Ayat yang ditengok Nabi waktu Isra Mi'raj itu, nampaknya ada perempuan, tangannya kukunya dari besi, mencakar-cakar wajahnya. Itulah perempuan yang suka mengadu domba, menceritakan aib orang lain, ribah dan namimah. Ribah namimah itu jelek. Yang sampai buat nama anak ibu siapa? Yang pertama ribah, yang kedua namimah. Ribah menceritakan aib orang lain. Namimah berkelahi antara si B dengan si C gara-gara lidah si D mengadu domba mereka, membuat mereka bertengkar, membuat mereka berkonflik. Tapi insya Allah ibu-ibu yang malam ini datang semuanya sudah bebas dari ribah dan namimah. Orang ribah dan namimah itu nanti keluar kukunya dari besi, lalu dicakar-cakarnya wajahnya. Kenapa mereka mencakar wajah mereka sendiri? Karena sebenarnya ketika ibu mengejek orang, mencaci maki orang, la talmizu anfusakum, jangan kau ejek orang lain. Karena sesungguhnya ketika memaki orang berarti memaki diri kita. Mengkafirkan orang berarti mengkafirkan diri kita. Ketika kita sedang mengejek orang, pakai bahasa Inggris lah, monkey, itu agak kecil. Kalau besar sedikit, King Kong. Kalau agak seram, orang hutan. Maka sesungguhnya kita sedang mengejek, mencakar, memaki diri kita sendiri. Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan cacatnya, kekurangan dirinya, sehingga dia tak sempat memikirkan cacat kekurangan orang lain. Alhamdulillah, ibu-ibu yang hadir malam ini sibuk dengan pengajiannya, sibuk dengan kipasnya kepanasan,
Hingga tak sempat dia menengok orang lain. Si Anu tuh, aku tak sempat lagi, aku aja pun panas sekali udah. Mati kurasa. Kalau gitu kita pulang aja, janganlah pulang. Parkir pun payah juga, mobil kita terkunci. Motor kita pun payah. Jadi udahlah kita gini aja sampai mati ini. Walaupun panas tapi hati tetap dingin. Sallallahu ala Muhammad. Yang ada HP-nya hidupkan, yang masih ada baterai. Yang tak ada baterai campakkan aja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Itu yang paling mantap. HP-nya tak naik, balon naik ke atas. Dah, matikan. Nanti ada orang SMS payah pula. Ibu-ibu sehat semua? Ibu jaga lidah. Puasa ibu melayang. Solat ibu menayang. Sedekah ibu terbang. Janganlah tunjuk kiri kami puasa. Oke, kalau gitu kita ulang dari kanan. Solat ibu melayang, sedekah ibu terbang, laki ibu diambil orang. Mau? Tadi ada yang kehilangan anak. Oh, udah jumpa, udah. Alhamdulillah. Ada yang hilang lagi? Naik ke atas. Begitulah sayangnya ibu sama anak. Anak itu kecil, ingusnya tak berhenti meleleh. Dihapus pakai tisu habis. Dilapkan pakai jilbab, besok macam memping kering. Tapi anak itu tetap dibawa pengajian. Anak yang dibawa pengajian tadi menjadi anak yang soleh dan solehah. Berapa kali ibu dimarahi orang di acara akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat, kitab suci Al-Quran tunai. Pas semua mau bilang sah. Tanya saksi, gimana saksi? Ulang balik. Banyak mata mereka tajam melihat ibu, tapi ibu tetap juga menggendong anak. Ibu adalah orang yang paling besar jasanya dalam hidup manusia. Betul? Ini ustadz-ustadz yang hebat-hebat ini. Ini tokoh-tokoh masyarakat, kori-kori kita. Nih pimpinan pondok pesantren. Nih polisi dan tentara. Ini anggota PP. Semua yang laki-laki ini lahir dari perut perempuan. Betul? Ada yang lahir dari LGBT. Makanya kalau kutanya, mana yang lebih hebat? Laki-laki yang gagah perkasa atau perempuan yang lemah gemulai? Mengaku pula. Tapi bu, amal kalian yang luar biasa. 9 bulan 10 hari kalian mengandung, melahirkan anak meregang nyawa. Mati syahid perempuan sedang melahirkan. Amal kalian sia-sia gara-gara menceritakan aib orang lah. Makanya disuruh puasa Rajab. Ini puasa Rajab nih, ini udah 14 Rajab ini. 45 hari lagi kita puasa Ramadan. Puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa Ramadan. Tujuan apa? Menahan Bu, apa betul anak Syanu sudah 3 bulan hamil tak ada suaminya? Apa betul suami Syanu kawin lagi? Jangan bicara aib orang lain. Aku sedang puasa Rajab, aku sedang puasa Sya'ban, aku sedang puasa Ramadan. Kata Ustaz Somad tak ada pahalanya, puasa kita rusak. Diam. Jadi kapan kita bicara? Habis buka nanti kita sambung. Makanya tidak ada jalan lain untuk menahan lidah yang tak bertulang. Tidak ada cara lain kecuali banyak-banyak bersolawat.
Banyak-banyak solawat. Al jannatu wa na'imuha sa'adul limai yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Masih ada baca Barzanji lagi di Mandailing Natal? Allahumma qabrahu syarif bi'arfil syaziin. Attirillah, berikanlah harum semerbak kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita yang ziarah ke kubur Nabi itu harum apa tak harum? Harum. Di depan makam Nabi itu harum. Tapi ada satu bapak-bapak kata Ustaz Somad, kubur Nabi itu harum. Pas aku di sana kenapa tak harum? Bapak waktu itu pejam mata atau tutup? Tutup mata. Kau tengok, rupanya Afrika di depan. Makanya buka juga mata itu sekali-sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasid, masih ada lagi nasid? Ibu-ibu, sore-sore Kamis, sore-sore Jumat buat persatuan wirid Yasin. Masih ada wirid Yasin lagi? Lanjutkan, Bu. Teruskan. Rebana masih ada rebana? Teruskan lagu sholawat. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga mendapat haji mabrurah. Dari mana Ustaz hafal lagu itu? Mak saya dulu menyanyikan itu waktu masih kecil, sambil mengayun adik, sambil gitu dulu mak-mak kita. Bukan cuma mak sekarang. Balik anak sekolah, pulang-pulang berbadan 2 gitu. Apa lo mau mani? Balik-balik, ambil. Mohon maaf Tuan Guru, tak layak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang membuat orang jatuh derajatnya adalah lidah. Makanya ketika Luqman Al-Hakim ditanya, "Hai Luqman, apa yang paling bagus?" Lidah dan hati. Dipotong kambing, dibelah perutnya, datang tuannya, Luqman ini budak hamba saya, pembantu. Luqman, tolong keluarkan apa yang paling enak di dalam badan kambing ini. Dikeluarkan lidah dengan hati. Makanya ada sate lidah. Dimakan goyang lidah. Macam mana makan lidah tak goyang? Lidah dengan hati yang paling enak. Keluarkan yang paling kotor Luqman. Luqman mengeluarkan 2 yang paling kotor, lidah dan hati. Oleh sebab itu lidah bersih, hati bersih. Macam mana? Macam ibu-ibu yang hadir malam ini, lidahnya bersih karena solawat, hatinya bersih karena khusyuk mendengarkan ceramah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan anak-anak lajang yang soleh-soleh ini dapat yang solihah-solihah. Tak usah kalian tengok dulu. Aku bilang gitu langsung nengok sini aja dulu. Tengok sini. Fokus dulu, fokus. Lama pula pas ke ibu-ibu ini. Ke tempat sini tadi cepat aja jam. Jangan habis baterai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih besar amalnya? Laki-laki apa perempuan? Yang laki-laki bilang laki-laki, yang perempuan bilang perempuan. Yang bisa mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Yang bisa menyusukan anak 2 tahun laki-laki apa perempuan? Sapi bisa juga. Sekarang bukan yang menyusui, bukan cuma perempuan, sekarang kaleng pun banyak menyusukan. Anak disusukan ke susu apa namanya? Susu kaleng lah. Makanya banyak sekarang sorga di bawah tapak kaki. Tidak ada itu di Mandailing Natal. Di Mandailing Natal sorga masih tetap di bawah tapak kaki ibu. Luar biasa orang Mandailing Natal. Semua yang hadir malam ini pastilah anak-anak yang dulu disusukan oleh ibu yang solehah-solehah. Saat mengandung anak disolawatkannya anak itu. Saat lahir anak diazankan oleh bapak anak itu. Tapi ketika anak mendengar cerita yang tak baik dari mulut seorang ibu,
Makanya manggil anak itu lembut lemah gemulan. Ya bunayya, wahai anakku, wahai ananda. Gitu manggilnya. Ini enggak sekarang. Hantu. Dijawab sama anaknya. Ya sundel bolong. Marah betul ibu. Tuyul. Dijawab sama mama. Ya susir ngesot. Pergi kau panggilkan genderuwo gitu. Keluarga hantu lah itu. Makanya tidak ada yang paling hebat adalah ibu-ibu. Ibu-ibu ini memang dia bukan gagah perkasa. Betul. Ada juga sekarang perempuan gagah perkasa. Ikut fitness, berotot. Udah terbalik-balik sekarang dunia ini. Yang perempuan mau jadi laki-laki, yang laki-laki mau jadi perempuan. Pas ditanya, kau jenis kelamin kau laki-laki apa perempuan? Sebenarnya perempuan. Terjebak di tubuh laki-laki. Ada itu di Mandailing Natal ada? Tak ada, kurasa tak ada karena pembatasnya jelas nih. Di Mandailing Natal ini pembatasnya jelas tuh tiang. Tapi tiang udah mau tumbang udah batasnya. Habis udah kena tarik semua, tali plastik berputusan udah semua. Begitulah cintanya orang Mandailing Natal kepada ceramah pengajian. Tukang-tukang jualan pun malam ini banyak kalian dapat untung ya. Artinya ceramah tabligh akbar itu juga adalah pasar. Ada membangkitkan ekonomi umat. Makanya nanti kalau ada pengajian datang, di situ ada pasar, ada lampu, ada macam-macam, ada pentas, ada macam-macam lah. Bapak Ibu, kenapa tak di situ dibuat tinggi? Oh, itu tinggi kali Pak Ustadz. Nanti jamaah semua balik semua sakit leher besok. Salat pun salam tak bisa dari kanan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu mau amalnya hilang karena ghibah. Ibu-ibu mau hilang amalnya karena namimah. Maka banyak-banyak berzikir. Solawat yang paling bagus, solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala sayyidina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bisa kita ulang sekali lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kanan, 20 kiri, berapa? 40 seminim-minim solawat sehari. Mulai besok. Siap? Habis sholat subuh langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allah. Butet, mana kopi ayah tadi? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Begitu kalau anak gadis menjawab, tapi kalau omaknya, mana kopi abang tadi Adinda? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Apa tak manis? Pakai kayu manis pula dia ngaduknya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Pakai kayu manis, gula merah, pakai tempurung kelapa. Ustaz kau tahu? Tadi baru ku minum. Wallallahu ala Muhammad. Diminum sama suaminya. Rupanya lupa gula. Kok pahit kali deh? Bang, ingat ceramah Ustaz Somad tadi malam? Iya, selawat abang. Sallallahu ala Muhammad. Gimana? Siap? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Kalau lidah mau caci maki, kalau lidah mau sumpah serapah, tidak ada jalan lain kecuali bersolawat. Ibu-ibu yang sedang hamil tua, emosi, marah, melau. Ibu mau hamil tuh mau mengamuk aja, badan berkeringat aja, mau ngamuk, mau muntah aja. Aku Pak Ustaz mau muntah aja. Siapa yang ibu tengok? Mau menengok laki pun mau muntah aja Ustaz. Maka tidak ada cara lain kecuali dengan bersolawat. Nah, balik ibu belakang udah mau kena tarik, nampaknya copot juga ini lama-lama. Habis 15 menit. Habis 15 menit.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang perlombaan sabar itu tidak mudah ya. Orang bermaksiat aja sabar sekarang. Betul, pencuri aja bisa bersabar dalam mencuri ya. Koruptor bisa sabar dalam korupsi gitu ya. Maka kenapa kita berbuat baik tidak bisa sabar? Bos, kemarin saya gagal nyuri yang itu, kamu sabar, pelan-pelan belajarnya. Pencuri sabar gitu kan? Baik, mengapa kita ketika berbuat baik tidak bisa bersabar dalam kebaikan? Mari kita mulai. Bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara mencegah sifat hasad? Para ulama menyampaikan pertama, hukum pencegahan itu akan selalu bersanding dengan pengetahuan akan sebab. Jadi kalau Anda ingin mencegah sesuatu, Anda mesti lihat sebabnya dulu. Dari situ Anda persiapkan pencegahannya. Baik, misal mendung. Ketika melihat sudah mendung, kan, itu kan tanda-tanda akan hujan ya. Baik, sebabnya mendung sudah kelihatan dan sebagainya, maka Anda siapkan. Oh, kalau sudah mendung, gitu kan, itu bisa setidaknya umumnya menyebabkan hujan. Maka dari situ Anda siapkan langkah-langkahnya, Anda cari payung dan sebagainya. Baik, pelan-pelan. Sama situasi misalnya flu, apa yang bisa menyebabkan flu datang? Ketika Anda ketahui misalnya, mohon maaf, oh penyebab flu ini begini. Maka dengan Anda ketahui penyebabnya, Anda bisa cegah itu supaya Anda hindari. Jelas di sini? Nah, sekarang ketika Anda ingin mencegah penyakit hasad ya, diinfeksikan atau hadir pada diri seorang manusia, apa yang pertama dilakukan? Kata para ulama, kenali dulu apa sebabnya ini. Ya. Kita sudah bahas di pertemuan sesi kedua dulu bahwa penyebab hasad itu tidak ada yang lain kecuali setan. Saya ulang ya. Penyebab hasad atau penyebab sikap iri hati dan dengki itu, kan? Iri atau dengki, ini diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyebab utamanya hanya satu, setan. Ini saja. Pelan-pelan ya. Jadi sesungguhnya kalau ada orang-orang yang sedang punya sifat iri hati pada orang lain, punya sikap dengki kepada orang, itu artinya sedang dikerjai oleh setan. Jelas ya? Artinya sedang larut dalam godaan setan, mesti hati-hati ya. Baik, pelan-pelan. Yuk kita lihat bagaimana setan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dimurkai oleh Allah untuk turun ke muka bumi. Apa janjinya? Seperti apa gambarannya? Dan nanti kita akan kenali bagaimana cara dia meresapkan godaannya kepada manusia. Ya. Nanti kalau kita sudah selesai dengan bahasan ini, ada baiknya kita belajar tentang setan ya. Baik, kalau kita tidak kenal siapa setan, bagaimana kita bisa menghindarinya, kan? Baik. Belum ada kajian kayaknya ya tentang fikih setan misalnya. Lain waktu kita ketahui itu ya. Baik. Yuk Quran surah ke-7 ayat 16 sampai 17. Baik. Fikih itu artinya paham. Fikih itu paham. Jadi fikih salat paham tentang salat. Kalau Anda ingin belajar tentang salat sampai paham, mengerti betul ya. Sudah? Fabima aghwaytani. Ada ayatnya? Fabima aghwaytani, ya Allah karena engkau telah menghukumi saya tersesat. Ya? Ada ayatnya? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka saya berjanji kepadamu saya akan palingkan semua anak keturunan Adam itu dari jalanmu yang lurus, dari kebaikan-kebaikan. Ya. Di setan itu sebelum turun ke muka bumi, iblis sebelum turun sudah berjanji kepada Allah. Saya akan berusaha sekuat tenaga, akan saya coba palingkan, coba goda, gitu kan? Mohon izin, jauhkan dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kita jujur, setan bawa dengan dusta supaya keluar dari jalur kejujuran. Ya? Allah meminta kita tawadhu, rendah hati, setan datangkan kesombongan, ya, supaya kita keluar dari jalur kerendah hatian. Allah minta kita sabar, maka setan datang dengan sifat amarah supaya keluar dengan sifat kesabaran itu. Jelas di sini? Jadi setiap ada kebaikan, dia akan membuat jalan-jalan lain ya, supaya manusia bisa keluar dari ketentuan yang baik itu. Ya. Quran surah ke-6 ayat 153 sebelum kita ke yang ini semua untuk menguatkan. Quran surah Al-An'am ayat 153. Perhatikan kalimatnya. Inna hadza sirati mustaqimah. Ada ayatnya? Kata Allah, ini jalan saya. Ketentuan yang sudah saya buat ini yang lurus, yang benar. Ini ketentuan yang lurus, yang benar. Jadi ketika Allah turunkan misal ketentuan dalam kehidupan, cara ibadah, ya diminta kita untuk sholat, ya, diajarkan lewat Nabi. Nah itu cara yang bagus. Di luar itu yang menyimpang.
Ya, pelan-pelan diturunkan ketentuan dalam hidup mesti jujur. Nah, ini yang lurus, yang benar. Dalam hidup mesti sabar, hidup mesti rendah hati, itu yang lurus. Ya. Yang paling menarik kata Allah, fattabi'uhu. Kamu cukup ikuti itu saja. Ikuti aja gitu kan. Misal Allah minta kita jujur, jangan berdusta. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Kata Allah, dusta itu bisa celaka. Kalau orang dusta paham bisa celaka, dia tidak akan berdusta. Ya. Kata Allah, ikuti aja itu. Bekerja jujur, jadi suami jujur, jadi istri jujur, kan? Jadi anak jujur, ya. Ikuti. Tapi yang paling menarik, fattabi'uhu, ikuti jalan kebaikan ini yang telah kami tetapkan sebagai hukum kehidupan, ya. Lurus. Sekarang lihat ayat kemudiannya, wala tattabi'us subula. Tapi hati-hati, kamu jangan ikuti jalan-jalan yang bisa menyimpangkan kamu dari komitmen yang lurus ini. Pelan-pelan ya. Kata Allah dalam kehidupan, ikuti petunjuk saya, inna hadza sirati mustaqima. Ikuti petunjuk saya, ini yang benar nih ya. Makanya kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, kan? Baik. Tapi saat Anda ingin mengikuti jalan-jalan kebaikan ini, yang lurus ini, itu tidak mudah. Ya. Karena ada makhluk yang sudah berjanji kepada Allah, Quran surah ke-7 ayat 16-17 tadi, ada makhluk yang berjanji kepada Allah, saya akan palingkan orang-orang ini supaya dia berbelok dari jalan yang lurus. Ya. Dan nggak sembarangan, di ayat ke-17 ya kan, Quran surah 7 ayat 17 itu, sampai dia mengatakan, ya, lihat kalimatnya, thumma la'atiyannahum, ya, kemudian saya pasti akan datangi mereka ya Allah, ya, min baini aydihim, dari depannya, wa min khalfihim, dari belakangnya, wa an aymanihim, dari kanannya, wa an syama'ilihim, dan dari kirinya. Jadi saat kita akan menuju pada kebaikan, Anda mau sholat aja sekarang ya, misal sebelum Anda sholat zuhur nih, ya, ada panggilan adzan, itu kan jalan yang lurus ya. Allah panggil Anda, Allahu Akbar lewat muadzin. Jangan dikira ketika Anda akan sholat itu mudah, tidak. Karena ada makhluk lain yang berjanji kepada Allah, saya akan goda, saya akan palingkan dari sholat ini, dari depannya, belakangnya, kanan, kirinya. Demi Allah saya katakan, setiap Anda dapat panggilan sholat, selalu ada masalah yang datang. Baik ringan ataupun berat. Contoh paling ringan, Allahu Akbar, teman bilang, adzan nih, tenang, baru adzan, belum qomat. Paling ringan. Ya. Tengah jalan mau berangkat, ada kendala lagi. Ibu sudah mau dekat ke masjid, BBM-nya bunyi, ping, kan? Sekarang diskonnya 90% loh, gitu ya. Ini gak mudah deh. Anda sudah mau berjamaah, tiba-tiba teman telepon, saya tunggu sekarang ya, gak mudah gitu. Silakan cek, Anda temui teman atau ajak dia sholat. Kan tidak mudah ya. Jadi setiap Anda ingin menuju kebaikan, selalu akan ada halangan-halangan ini. Ya. Alhamdulillah. Saya lompat sedikit dulu. Ingat betul ini ya, kalau Anda ingat teorinya, itu insya Allah akan lebih ringan menjadi orang baik. Ya. Di Quran itu selalu dipasangkan baik. Ya. Itu lawannya selalu punya lawan keburukan. Dan ini nggak bisa bersatu. Ya. Sebelum ke sana, Quran surah ke 24 An-Nur ayat 26. Ya. Quran surah ke-24 ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ada ayatnya? Baik, jelek akan ketemu dengan yang jelek lagi, baik akan ketemu dengan yang baik lagi. Kata Quran sederhana, kalau Anda orang baik, maka Anda akan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Anda orang baik, ketemu teman pasti yang baik lagi. Tidak akan bersatu dengan yang buruk. Ya, tidak akan bersatu. Ya. Anda misalnya, mohon maaf ya, Anda terbiasa melihat yang baik-baik, melihat yang buruk akan nyambung, Pak. Akan nyambung. Anda senang lihat masjid, lihat Quran, lihat tayangan yang baik-baik. Begitu lihat tayangan yang jelek, Anda akan langsung palingkan, karena nggak biasa. Ya. Ibu terbiasa berkata yang baik-baik, itu tidak akan pernah menemukan kosakata yang buruk, karena nggak nyambung. Tapi yang penting Anda catat adalah, ketika Anda akan menjadi baik, itu lawannya pasti akan ada celak, tantangan dari yang buruk. Pasti itu. Ya. Di setiap Anda menuju kebaikan, maka Anda akan berhadapan dengan tantangan keburukan yang menguji Anda apakah serius atau tidak ingin mencapai kebaikan ini. Seperti halnya ketika seseorang berbuat buruk, dia pun akan mendapat peringatan dari sifat-sifat baik agar dia mengoreksi diri meninggalkan sifat buruknya. Contoh,
Anda misalnya sebelumnya nggak pernah ikut taklim, tiba-tiba sekarang mau ngaji, mau ikut taklim, itu nggak mudah, nggak mudah. Ya. Tiba-tiba di jalan ketemu dengan teman, biasa ngumpul, sekarang mau ngaji, mau kemana nih? Ngaji, sudah soleh sekarang, masya Allah ya. Jadi, biasa gitu ya. Jadi ketika Anda akan menuju kebaikan, ujian itu datang. Ya. Jadi jangan takut dengan hal-hal yang muncul ketika di hadapan pada Anda, itu cuma tantangan, ujian. Ya. Tidak ada manusia yang lepas dari celah, nggak ada. Ya. Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela. Anda bukan Allah, bukan malaikat, bukan Rasul, nggak mau dicela, itu mustahil. Kalau Anda orang baik, pasti Anda dapat celaan dari orang jelek. Kalau Anda orang buruk, pasti Anda akan dicela oleh orang baik untuk mengingatkan bahwa ada yang salah dalam diri Anda. Ya. Jelas ya? Nah, sekarang jangan dihapus, biar aja Mas. Makasih. Yang menyebabkan kebaikan dan keburukan ini, fokus kita sekarang, apa kaitan dengan hasad? Apa kaitan dengan hasad? Ternyata yang melekatkan sifat-sifat jelek itu sebetulnya asalnya bukan orangnya, tapi makhluk ini, setan, yang berjanji kepada Allah, saya akan datangkan segala sumber-sumber keburukan untuk memalingkan hambamu dari jalur yang benar ini. Nah, sekarang bagaimana cara dia datang dan apa kaitannya dengan sifat hasad? Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Baik, tahan dulu ya. Ya ayyuhan nasu, hei manusia, ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ada ayatnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu, hei manusia, nas. Sebentar. Kalimat an-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Ya, manusia. Pelan-pelan. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Nah, berarti semua yang mengaku manusia kan? Dan semua yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Baik. Artinya, hukum yang akan terkandung dalam ayat ini itu berlaku umum untuk seluruh manusia, tak peduli apa akidahnya dan apa keyakinannya. Ya. Sekarang perhatikan, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan Anda beraktivitas, bekerja untuk mendapatkan kebutuhan hidup, untuk makan Anda dan yang lainnya. Ya. Lakukan dengan cara yang halal, dapatkan dengan cara yang terbaik. Ya. Hukum pertama, setiap manusia kalau ingin mempertahankan kehidupannya, dia mesti beraktivitas. Ya. Anda bekerja, kan? Dan seterusnya. Anda beriman kepada Allah tidak cukup dengan iman saja. Kalau ingin bisa mendapatkan makanan, pakaian yang layak, silahkan bekerja. Ya. Dapatkan dengan cara yang halal, hindarkan yang buruk, plus cari yang terbaik. Ya. Jadi mohon maaf, kalau ada orang mencuri pun tidak akan ditanya oleh polisi, apa akidah Anda? Nggak akan ditanya. Jadi pencuri itu baik muslim ataupun bukan, kalau dia melakukannya pasti diproses juga. Ya. Itu hukum umum. Tapi yang menarik adalah lanjutan ayatnya, ini poin kita. Perhatikan kalimatnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini poinnya. Ya. Fokus di sini, kita mulai bahasan inti kita. Masih ingat tadi sifat hasad dibawa oleh siapa? Setan. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara setan membawa sifat-sifat keburukan apapun itu untuk diresapkan kepada manusia, anak keturunan Adam. Oleh Al-Quran disebut cara setan ini istilahnya dengan khutuwat ini, khutuwatis syaitan ini. Baik, pelan-pelan. Kita sudah mulai masuk ke inti kajiannya. Fokus, Bapak dan Ibu. Perhatikan, khutuwat itu jamak dari kata khutbah. Ya, khutbah. Kha, ta, ta marbutah. Khutbah. Khutbah itu rencana yang sangat matang. Ya. Kalau Anda ke dunia militer, ya, misalnya menyusun strategi untuk membebaskan satu sandera tertentu atau melakukan operasi, ya, itu kan dibuat peta-petanya dari mulai A sampai dengan Z-nya, sampai alternatif pertama, kedua, ketiga. Nah, dalam bahasa Arab itu semua disebut dengan khutbah. Ya. Strategi yang sangat matang, rencana yang sangat lengkap, itu bahasa Arabnya disebut dengan khutbah. Kalau Anda misalnya kuliah, ya, di Indonesia ada S1, S2, S3, gitu kan? Ada bikin skripsi, ada bikin tesis, ada bikin disertasi. Sebelum mengajukan itu kan membuat kerangka dulu ya.
Ada proposal skripsi, proposal tesis, proposal disertasi. Di situ Anda bikin kerangka penulisannya dari mulai A, B, C sampai terakhirnya, bahkan sampai referensinya. Nah, itu semua itu dalam bahasa Arab disebut dengan khutbah, khutbatul bahr. Nah, sekarang perhatikan, cara setan menggoda manusia, meresapkan sifat-sifat buruk itu oleh Quran diungkapkan dengan kalimat khutwah jama' dari khutbah. Kalau khutbah saja itu sudah berbahaya, menunjukkan sesuatu yang lengkap, strategis dan jelas, apalagi kalau dijamakkan. Artinya kalau Anda ingin memahami cara setan menggoda, kata Quran, jangan dianggap enteng dan jangan dianggap sembarangan, jangan dianggap remeh, karena satu, dia punya rencana yang terukur. Khutbah. Yang kedua, rencananya sangat matang, khutbah. Ya. Oh, hati-hati, ya. Hati-hati. Kadang-kadang ingin menggoda 3 orang berbeda, tapi tujuannya sama, bagaimana caranya supaya dia tidak sholat. Itu bisa lain-lain, Pak. Ya. Ibu, bapak, 3 orang mau bangun tahajud, bisa deh kan? Itu setan saking pahamnya, dipahami kebiasaannya kemana, bagaimana caranya 3-3-nya tidak tahajud, tapi tidak digoda dengan cara yang sama, bisa berbeda. Si fulan senang bola, gampang. Begitu mau bangun, diingatkan sebelum itu, tek, Liverpool versus Manchester United, gitu kan? Oh, udah rame, heboh, macam-macam dan sebagainya, bisa nggak bangun? Ya. Ibu sama, bisa dengan yang lainnya. Oh, kalau ini susah, bola nggak akan suka, tapi dibikin anaknya nangis, mungkin tidak akan jadi. Ya. Jadi semua kebiasaan manusia itu paham dia arahnya kemana. Ya. Kan itu tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi ketika seseorang akan dihambat dengan hal tertentu, Anda aja mau sholat berjamaah, masing-masing beda godaannya, lain. Paham ini? Terukur. Ya. Dan dia mengerti betul, kalau nggak jadi A, bisa dipalingkan kepada B. Yang penting bagaimana caranya maksiat. Ada orang mau mencuri ya, begitu mau ngambil menjelang subuh, adzan berkumandang, Allahu Akbar, dia sadar, oh adzan, saya nggak mau nyuri ah. Kata setan, nggak usah curi, lempari aja rumahnya. Begitu dia mau lempari, ada orang lewat, takut ketahuan. Kata setan, nggak usah dilempari, kamu coret-coret saja. Ya. Walaupun tidak jadi mencoret, sudah, kamu gosipkan saja, kamu sebarkan berita yang buruk. Bagi setan yang penting, bagaimana caranya orang ini maksiat. Ya. Bagaimana caranya orang ini maksiat. Awas, hati-hati ya, beda setan dengan nafsu itu lain. Beda antara setan dengan nafsu. Kalau nafsu, yang penting bagaimana itu didapatkan. Ya, baik ataupun buruk, yang penting bagaimana caranya saya dapat. Kalau setan tidak, yang penting bagaimana dia maksiat. Ya. Yang berbahaya, setan menunggangi nafsu. Ya. Ibu misalnya melihat mau ke sini dan ada mie ayam di depan ya, pengen beli gitu kan, Masya Allah, tapi talim udah mau mulai. Bang, nanti ya habis taklim saya kesini lagi. Ya Bu, silahkan ya. Masya Allah, begitu sedang taklim, kepikiran mie gitu kan. Ustaz nulis ayat, ini nulis mie, macam-macam. Pak, ingat ya, begitu selesai pulang, mie-nya nggak ada Pak. Cari-cari sudah nggak ada, kepikiran sampai malam, sampai ke bawah mimpi, itu nafsu. Jelas ya? Itu nafsu. Jadi bagaimana caranya supaya didapatkan? Baik, hati-hati. Setan tidak. Bagaimana caranya dia maksiat, sekalipun tidak mendapatkan apa yang semula ditujukan. Dan tingkatannya bisa beda, bisa naik, bisa turun, tergantung keadaan. Orang nodong, begitu ada gerakan langsung nusuk. Asalnya cuma ingin nodong saja, tapi bisa membunuh gitu ya. Nah, sebaliknya, orang mau mencuri, begitu mendengar sesuatu, dia turunkan tingkatnya ke tempat yang lebih rendah. Bisa terjadi. Ya. Dulu saudara-saudaranya Yusuf, itu ingin membunuh Yusuf. Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. 9 orang mengusulkan bunuh, 1 orang mengusulkan jangan bunuh. Remparkan ke tempat gelap, fi ghayabatil jubbi, yaltaqithu ba'du sayyarah. Dibawa nanti sama pedagang menjauh dari kita. Ya. Tapi, Masya Allah, 9 orang, ibu musyawarah, ada 10 orang Pak. 9 orang memilih A, 1 orang memilih B. Ya. Kira-kira yang diikuti yang mana? 9 atau 1? Seharusnya 9. 9 mengusulkan bunuh Yusuf. 1 orang mengusulkan gak usah dibunuh, lemparin aja gitu kan. Yang paling menarik, kok bisa tiba-tiba keputusan yang 9 ini ditolak, yang 9-9-nya langsung mengatakan benar, itu aja ikut yang 1 ini. Nah, nanti salah satunya nanti dalam pembahasan fikih keluarga, lain waktu kita belajar, itu yang membuat seorang bisa terhambat jalan keburukan yang didatangkan dari setan, salah satunya doa orang tua. Doa orang tua. Anda tidak bisa mengukur bagaimana dan apa yang dilakukan oleh anak-anak Anda sekarang. Tapi seorang ayah yang terus berdoa, ibu yang berdoa, itu yang sekiranya menghadirkan perlindungan Allah supaya dia tidak berbuat yang lebih buruk lagi. Ya. Nah, sekarang saya kembalikan ke sini. Jadi sekarang kita berhadapan dengan makhluk yang luar biasa. Ya, punya strategi yang sangat matang, terukur, dan siap meresapkan apa saja. Nah, sekarang kita kaitkan di antara sifat yang dibawa oleh setan.
Yang ingin diresapkan kepada manusia, sifat buruk yang dia miliki, diantaranya sifat hasad. Jadi begitu ingin melekatkan sifat hasad pada manusia, dia tidak hanya membawa satu strategi, tapi bermacam-macam strategi. Khutwat. Ya. Jelas sampai sini runtutannya dulu?